Siap, baik. Baik teman-teman, ini apa ya, sebagai ilustrasi aja bahwa saya melihat reflecting to my experience ya, waktu saya at your age ya, fokusnya benar-benar ke karir, financial apa namanya, stability gitu ya. Sehingga pada saat di 10-15 tahun pertama dalam karir saya itu, fokusnya benar-benar ke karir kerjaan gitu ya. Nah, sehingga ada something yang missing gitu. Lalu di fase 10 tahun berikutnya, karena saya ada career development yang lumayan growing cepat gitu ya, kesibukannya makin apa namanya, makin saya travel itu bisa 3 bulan dalam setahun, 4 bulan dalam setahun, jadi ini banget pack banget waktunya. Nah, di situ saya merasakan bahwa time management menjadi sangat essential, important, crucial, important. Ya. Apalagi pada saat itu saya sudah memikirkan untuk hidup lebih apa ya, lebih nggak fokus aja ke karir gitu, tapi juga mikir sosial, mikir spiritual gitu ya, aspek lainnya. Lalu juga mikir waktu itu sempet, oke, kalau gue career break gimana ya? Atau aku putusin untuk sekolah sambil kerja gitu-gitu kan ya. Nah itu dari situ kebutuhan untuk mengelola prioritas, mengelola waktu itu jadi lebih lebih penting banget gitu. Nah di 10 tahun terakhir lah, itu saya merasakan my best my best life in the sense of aku bisa hidup dengan jauh lebih balance, aspek karirnya masih dapat, ngebantu orang, organisasi dapat, sosial dapat, keluarga dapat, spiritual dapat gitu, bisa lebih balance. Nah ini membuat aku lebih tadi aku bilang 10-15 years terakhir ini benar-benar the best life, or the best time of my life gitu, karena bisa lebih balance, teman-teman. Sedikit ilustrasi dari perjalanan 30 tahun lebih berkarir ya. Kalau aku penggal-penggal dalam 10 tahunan itu ya, aku rasakan time management itu menjadi krusial pada saat loadku makin banyak, tanggung jawab makin banyak. Itu yang aku ingin share ke teman-teman di awal sebagai pembukaan. Dan ada sebuah apa ya, didrive oleh sebuah objektif ya. Kalau dulu karena objektif karir, jadi semua waktu ke sana. Pada saat objektif berkembang lebih jauh, oh ya, waktu itu misalnya saya dari mungkin bisa diceritain ke introduction ini saya deh, Mbak. Apa namanya? Profile saya. Nanti di situ bisa kelihatan karir journey saya, jadi bisa connect ke penjelasan saya ini. Bisa ke next page-nya. Atau aku play dari laptopku? Aku dijadiin co-host, aku bisa play Boleh Pak. ya. Tunggu aku coba uh, Jadiin co-host, jadiin aku co-host. coba mainkan sendiri PPT-nya. Tunggu Pak. Hostnya bukan aku, Jo. Oh, udah diganti. Disable. Oke, tetap dari host ya, yang ini ya, yang play ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, jadi pada saat tadi karir saya sampaikan dari Astra, Panasonic ya. Nah, ini masih cukup cukup fokus in one job aja saya waktu di Astra Panasonic. Nah, waktu di Henkel itu cuma 1,5 tahun saya di country, lalu selebihnya saya di regional. Jadi saya mesti mengelola 6 negara tuh waktu itu di Southeast Asia gitu ya. Nah, penggunaan waktu itu jadi lebih apa namanya, critical important, dan saya udah mesti bisa mendelegate, bisa mendevelop tim saya sehingga somehow saya bisa free up my time untuk ngurusin hal-hal yang lebih strategis terkait dengan direction dari head office gitu kan ya. Nah, waktu di Henkel tuh seperti itu.
Nah, waktu di Cognis ini sister company lah boleh bilang di Henkel ya, dari Henkel. Nah, di sini saya juga di groom untuk jadi country managers. Waduh, lebih ini lagi, lebih tough lagi pengelolaan waktunya. Karena saya mesti mengelola finance, operations, production, commercial, HR gitu kan ya. Nah, jadi waktu jadi lebih apa namanya? Critical important. Nah, lalu karena alasan tertentu ya ada restructuring, my job is gone, jadi saya terlalu santai, saya pindah ke Alcatel-Lucent kembali menjadi HR. Di sini saya lebih relax lagi dari sisi fokus ya. Walaupun 4 tahun di sini saya turn around dari bersama teman-teman di management committee, kita turn around bisnis itu bisa 4 kali dalam waktu 4 tahun gitu ya. Nah, lalu merger dengan Lucent, lalu saya pindah ke pharmaceutical. Ini juga 4 tahun di sini, tapi mengkonsolidasi beberapa brand menjadi satu brand. Tadinya ada Medifarma, ada Prava, ada Daria Varia. Lalu kita gunakan brand Daria Varia keluar, sehingga kita butuh konsolidasi secara intern, baik dari sisi brand maupun dari sisi pabriknya. Wah, ini busy-nya luar biasa juga 3 tahun itu. Nah, lalu saya moving lagi terakhir ini di Raja Wali Corpora ya. Ini investment holding company, portofolionya banyak. Nah, ini juga saya artinya di head office ada portofolio property, mining, plantation, infrastructure dan beberapa bisnis yang lain di mana saya mesti meluangkan waktu juga buat mereka gitu ya. Nah, wah ini makin apa namanya senior posisi kita itu makin seru banget deh kita mengelola waktu ya. Nah, apalagi terus tahun 2017 saya memutuskan untuk early retired ya. Lalu saya kerja di consultant ya. Beberapa klien saya belajar banyak dari klien ini ya. Ada properti, ada media, ada retail, plantation dan sebagainya ya. Nah, di sini saya belajar banyak sebagai apa namanya self-employed ya, self-employed. Jadi kalau saya mau sibuk ya saya dapat project, saya dapat income. Kalau saya mau santai-santai ya projectnya juga santai juga gitu kan ya. Nah ini pengelolaan waktu juga sangat penting di dalam berkarir sebagai self-employed. Sekarang mulai Januari yang lalu alhamdulillah dikasih amanah nih. Jadi independent commissioner dan Juli barusan ini jadi kepala audit committee ya di Tiga Raksa Satria. Jadi kesibukannya beragam banget nih ya, membantu company as a consultant, as a advisor, lalu sebagai commissioner dan juga sebagai audit committee. Di luar kesukaan saya berbagi ilmu seperti saat ini dan juga melakukan professional leadership coaching dan executive coaching. Wah, perannya banyak, waktunya sama gitu kan ya. Nah, ini yang membuat jadi wah super penting lah kita bisa mengelola waktu. Nah, buat saya waktu selalu saya kaitkan dengan apa? Dengan priority. Jadi bukan sekedar mengelola waktu time blocking aja enggak, tapi saya kaitkan dengan priority. Nah, saya tahu priority ini penting atau enggak, saya tarik lagi ke atas, yaitu saya butuh objektif. Ya, waktu dulu saya di Astra, karir saya 3 tahun saya pengen dipromosi, jadi benar-benar fokus saya ke sana, objektif saya ke sana, priority saya adalah hal-hal tersebut. Mungkin bisa 70%, 80% waktu saya di sana. Nah, waktu saya di akhir masa profesional di korporasi, saya merasakan butuh balance life gitu ya, sehingga saya memutuskan untuk keluar dan self-employed karena kalau di dalam organisasi tersebut that's too big for me pada saat saya ingin balance life agak-agak susah dapatnya. Nah, objektifnya beda gitu ya, sehingga saya prioritasnya juga beda nih. Nah, sekarang pada saat punya multi role ya, secara profesional dulu nih ya, secara profesional dulu punya multi role sebagai advisor di Alba Unggul Metal, sebagai people organizational consultant di Delami Brand, sebagai komisaris independen dan juga komite audit lead di Tiga Raksa dan juga sebagai associate coach di Loop Institute of Coaching ya.
Nah, jadinya peran profesionalnya aja udah beragam gitu. Saya kemarin baru punya cucu April gitu kan. Wih, nambah lagi sebagai kakek peran saya gitu ya. Selain peran-peran tadi, selain peran saya sebagai suami ya, ayah dari anak-anak saya, anak dari ibu saya, ya, lalu tentunya peran saya sebagai makhluk sang pencipta gitu kan ya. Nah, dari banyak peran itulah saya mengelola prioritas. Jadi dari waktu yang sekedar kayaknya time blocking aja, tapi mesti berdasarkan priority. Kalau bicara priority, apa yang kita prioritaskan ya? Tentunya berdasarkan objektif kita pada kurun waktu tertentu. Karena setiap kurun waktu saya merasakan ada prioritas yang berbeda, objektif yang berbeda, sehingga prioritasnya juga berbeda. Oke, jadi seru banget deh ngomong time management, pasti dynamic banget. Nah, oke, kita bisa lanjut. Nah, teman-teman, saya akan teman-teman, tadi tolong kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya, karena saya pengen banyak diskusi ini sebenarnya sore-sore gitu ya. Nah, saya mencoba waktu diminta tolong Mas Yoga di kontak Mbak Safira ini, saya akan kompos seperti apa ya obrolan sore kita hari ini gitu kan ya. Nah, saya ngeliat wajah teman-teman nih semuanya kayaknya milenial semua nih, bahkan ada yang Gen Z nih ya, masih muda-muda banget gitu ya. Nah, eh, dari situ saya ingin berbagi pengalaman banget nih ya, terutama sekali saya coba tuangkan dalam menu sore ini nih ya. Pertama, saya coba melihat why-nya, why time management is so important gitu ya. Lalu what-nya ya, apa sih time management ini terkoneksi dengan apa-apa aja sih gitu ya. Lalu how-nya ya. Nah, why-nya tentunya buat saya pribadi saya koneksikan dengan paradigma saya tentang waktu itu. Ya, bagaimana saya memberi makna atas waktu itu. Nah, di materi nggak ada nih yang ingin saya sebutkan. Saya itu believe bahwa ada sebuah pakem, ya, see, do, get. See itu artinya my paradigma, cara pandang saya atas sesuatu, dalam hal ini adalah waktu. Ya, cara pandang saya atas waktu seperti apa, saya memberi makna seperti apa, itu menentukan saya, penggunaan waktu saya, dan tentunya apa yang saya lakukan itu mendapatkan hasil. Jadi see do get itu saya believe banget work well to myself gitu ya. Dan aku juga merasakan itu juga insya Allah bisa bekerja dengan baik untuk teman-teman juga ya, mengenai see do get-nya. Nah, why ini nanti saya bahas. Nah, lalu what-nya kita punya role ya, berbagai peran kita, dan setiap peran kita punya purpose, sehingga kita setiap peran itu kita punya priority apa yang mesti saya kerjakan terkait peran dan purpose tersebut. Pastinya teman-teman banyak challenge-nya, pastinya banyak challenge-nya. Ya, nggak mungkin smooth gitu aja, nggak mungkin. Ya. Challenge-nya rasanya akan teman-teman juga nanti bisa berbagi berapa serunya challenge tersebut. Nah, lalu setelah kita menghadapi challenge itu, gimana nih kita mengatasinya? Ya, nah, saya dapat feedback banyak dari teman-teman, dapat labeling banyak, labeling dari teman-teman yang cukup banyak. Saya itu katanya orangnya sabar, gitu ya, cukup sabar, tenang gitu ya, orangnya seperti gitu. Jadi mindfulness penting. Saya cerita salah satu contoh ya. Saya suka main golf. Lalu beberapa tahun yang lalu saya main sama teman-teman. Lalu kalau main golf tuh saya bawa tas yang isinya bola golf, tee-nya, dan peralatan golf lainnya, termasuk dompet saya ada di situ. Kadang kunci mobil kalau nggak saya taruh locker, saya bawa taruh situ gitu ya. Nah, lalu tee off pertama nih di hole pertama, tung 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 terus. Begitu di hole 9, kok kebetulan bola saya masih aman-aman aja tuh sampai hole 9 selesai. Di hole 10 ya, saya bilang sama caddy saya, "Caddy, Mbak, aku boleh ganti bola dong, minta bola gitu." "Bapak nggak pernah ngasih tasnya ke saya." Wow, saya lupa
tas saya ada di mana? Ternyata waktu di hole pertama saya taruh di apa namanya, ada batu lah di situ yang ada penunjuk hole pertama, ada batunya. Nah, saya bilang, wow, ketinggalan di sana. Lalu saya minta tolong satpam untuk ngambil, dan saya tetap lanjutin tee off. Dan tee off saya tetap bagus. Teman-teman saya tuh bilang pada kaget, ah kok bisa sih lu, itu kan semua ketinggalan di sana, semuanya ada di situ, lu bisa tenang aja gitu. Nah, jadi mindfulness itu akan membuat apa ya, action kita, hasil yang kita dapatkan itu lebih bagus daripada kalau saya panik-panik, gitu kan ya? Kalau saya panik-panik. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita coba aku akan bahas sedikit. Lalu nanti masuk beberapa teknik tentunya ya. Nah, teknik-teknik ini tentunya akan sangat ngebantu kita lah, bagaimana kita membuat prioritas ya, bagaimana kita membuat personal mission statement kita ya. Nah, seperti itu. Dan yang paling challenging adalah bagaimana konsistensinya. Ya, itu yang paling challenging sih kalau menurut saya. Bagaimana ajak jalanin seperti itu. Nah, di tengah banyaknya godaan. Saya ambil satu contoh. Waktu itu saya menaruh di kalender saya, tahun 2018 itu kejadiannya. Naruh di kalender saya tiap sore jam 7.30, tiap malam 7.30, saya menjemput anak saya bimbel. Kelihatannya jemput anak bimbel gitu ya, di kalender seperti itu. Nah, midweek itu banyak banget teman-teman yang ngajak pulang kantor jogging lah, yang ngajak untuk minum lah, ngobrol lah, ke kafe, makan malam lah, banyak banget tuh godaan. Tapi karena saya punya kalender itu sama anak, yang kelihatannya cuma jemput bimbel gitu ya. Nah, tapi di situ saya menjadi coach, menjadi mentornya anak saya, bagaimana supaya dia bisa successful masuk ke SBMPTN. Nah, jadi itu momen yang 1 jam itu momen yang penting banget buat saya untuk mendampingi anak saya supaya bisa tembus SBMPTN. Goalnya dia itu. Nah, ngobrol lah di situ ya. Setiap Rebu malam tuh ngobrol bisa 1 jam sambil cemil-cemil di kafetarianya, bimbelnya, atau sambil dalam perjalanan gitu ya. Nah, sehingga bisa mendapatkan sebuah apa ya, sebuah komitmen dia. Ya ya Pak, selain aku mentoring gini-gini ada 2 hal yang penting ya. Apa itu? Tiap hari latihan ngerjain soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya ya. Lalu tiap minggu try out untuk bisa melihat progresnya. Dan itu dijalankan secara konsisten ya, karena saya juga nanya melulu gitu kan ya, setiap hari Rebo dan hari Jumat ya, karena tryoutnya hari Jumat. Saya ngobrol untuk nanyain itu, konsistensi ini terjaga. Alhamdulillah dengan taruh priority waktu itu bisa mensupport anak untuk bisa masuk SBMPTN. Nah, di tengah keinginan itu godaannya banyak banget. Nah, bagaimana kita tetap stick dengan the moment of truth yang kita udah garisin itu sebagai priority. Ya. Nah, itu nanti kita cerita sambil ngelihat apa namanya charts-nya. Oke, jadi menu kita hari ini sore ini seperti itu ya, why, what, and how ya teman-teman ya. Kita bisa move ya. Nah, why-nya, nah ini spiritual foundation buat saya. Ini juga journey sih, mendapatkan sebuah foundation, spiritual foundation as a Muslim gitu ya saya. Yang non Muslim juga bisa menggunakan belief-nya ya, menggunakan ayat-ayat di dalam kitab sucinya, monggo silahkan ya. Nah, saya personally karena nggak ngerti agama banyak, jadi ambil yang sederhana aja. Apa sih surat Al-Asr yang cuma 3 ayat ini ya, yang maknanya demi waktu, demi masa, sungguh kita manusia dalam keberadaan kerugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi waktu itu saya maknai harus diisi dengan hal-hal yang baik ya, saling menasihati, kebenaran dan sabar. Karena seringkali orang yang menasihati, yang kita nasihati belum tentu langsung berubah. Saya pun begitu, kadang-kadang berpikir, gue nasihatin orang, gue juga mesti menjalankan apa yang gue nasihatkan ke orang dong ya. Nah, ini butuh kesabaran banget untuk itu. Nah, itu spiritual foundation
utama yang saya lihat. Lalu yang kedua, saya merasa bahwa kalau saya kehilangan uang, ya, saya pernah kehilangan sebuah investasi yang cukup besar, bukan karena investment saya salah, tapi karena legal issue gitu ya, cukup besar buat saya. Tapi saya bisa kejar lagi, saya nabung, dapat lagi uang sebesar itu, bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, kalau saya kehilangan uang, saya bisa cari lagi. Nah, pemaknaan kode di halaman saya berikutnya deh, kalau nggak salah ini ada, kalau saya kehilangan waktu, waduh, susah banget saya untuk bisa menggantikannya. Bahkan kayaknya nggak mungkin deh saya bisa menggantikan waktu saya yang udah hilang. Nah, karena memaknai seperti itu, jadi saya benar-benar mencoba semaksimal mungkin mengisi waktu dengan activity yang meaningful, ya, yang meaningful untuk pencapaian goal saya. Nah, itu yang dengan paradigma, dengan pemaknaan atas waktu, itu membuat saya lebih memberikan value terhadap waktu itu sendiri gitu ya. Nah, ini dari sisi spiritual foundation ya. Boleh ke halaman berikutnya, Mbak? Nah, ini sebuah pengalaman ya, pengalaman saya, teman-teman bisa ngomong begini karena udah mengalaminya gitu ya. Apa yang saya lakukan di masa lalu menentukan siapa saya di masa kini. Jadi benar banget itu kalau kita suka baca ya wise word tuh, the future is today. Ya benar, karena apa yang kita lakukan today akan menentukan masa depan saya. Nah, ini sebuah wisdom yang saya dapatkan setelah perjalanan waktu yang panjang. Nah, waktu itu ya misalnya katakanlah kita ambil saya selesai sekolah itu lulus tahun 87 ya. 87 lalu tahun 91 saya dipromot jadi manajer di Astra dalam 3 tahun. Lalu saya pikir, kenapa bisa cepat seperti itu? Saya look back ke masa lalu saya. Masa lalu saya, di tahun kedua, saya udah nulis surat ke ayah ibu saya. Bapak, Ibu, nggak usah kirimin duit ya. Nanti aku coba cari uang sendiri untuk mencukupi kebutuhanku bayar sekolah dan hidup sehari-hari untuk selama di Jakarta. Orang tuaku di Surabaya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi pada masa kuliah itu selain kuliah ya saya juga menjadi interviewer, menjadi tester. Saya psikologi ya. Lalu menjadi researcher ya, di fakultas ya, kalau ada social psychology, ada research saya jadi interviewernya di Gramedia Kompas gitu ya. Mereka banyak banget tuh research. Saya diajak teman awalnya ke sana dan saya bekerja sambil kuliah gitu. Nah, dengan memilih cara yang keras ya, I choose my heart gitu ya, yang lebih berat. Nah, itu ternyata menempa saya sehingga pada saat saya ada di pekerjaan selalu sekolah ya, wah itu saya lebih mudah berinteraksi dalam organisasi tersebut ya. Lebih pede aja gitu. Nah, itu saya melihat seperti itu. Di luar tentunya peran dari mentor-mentor saya yang cukup banyak waktu itu ya, waktu di Astra. Nah, lalu apa yang saya lakukan masa kini itu menentukan masa depannya. Itu saya juga believe banget gitu ya. Nah, jadi ini kan time zone gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari wisdom ini pengisian waktu ya dalam aktivitas yang meaningful itu, wah, resultnya itu juga jadi bagus banget gitu ya. Si do get-nya dapat. Nah, ini wisdom yang ingin saya share ke teman-teman juga setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam karir dan kehidupan ini. Oke, lanjut, ini sama aja nih. Cuman beda bahasa aja. Mestinya saya hide ini. Oke, next-nya yang tadi saya udah cerita ya, the value of time ya.
You can always get more money, ya, but you can't get more time. Karena semua orang waktunya ya sama, ya kita semua 24 jam sehari diberikannya. Tapi ada yang bisa fulfilling banget gitu ya, semua perannya dikerjain dengan bagus gitu ya. Ada yang dengan satu peran aja terseok-seok gitu. Nah, ini yang cara kita memvalue waktu kita itu jadi apa namanya demikian significant important, teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan belum sebelum kita masuk ke what-nya? Kalau ada mau pertanyaan atau ada sharing, silahkan teman-teman. Boleh Mas atau Mbak yang ingin bertanya dulu mungkin bisa on mic atau by chat. Chat boleh, chat boleh, langsung open mic boleh. Nah, ini why-nya ini menurut saya jadi sebuah hal yang foundation banget, mendasar banget untuk action kita dalam mengisi waktu kita. Halo, selamat sore, Pak. Yes, selamat sore. Ya, ini sebenarnya saya pertanyaannya tadi agak yang ke belakang terkait mindfulness, Pak. Oke, nggak apa-apa, Nah, mindfulness. tadi kan di konteksnya terkait ini ya, ketinggalan barang di hall one ya. Iya, betul. Nah, Contohnya, eh contohnya. iya contohnya itu kan. Nah, apa yang bisa membuat apa ya? Kan kita kan kayak lebih butuh kepastian reassure ya, gimana bisa menenangkan Mm, dirinya biar lebih fokus ke depan. Nah, eh, strategi Pak Heri itu gimana buat mereassure diri sendiri kayak oh ini tenang kok apa Tasya tuh pasti aman atau malah kan kita nggak tahu kan kayak gitu. iya, iya, iya. Persis banget karena saya nggak tahu hasilnya apa, ya udah pasrah aja deh. Saya bilang gitu, mau hilang ya udah hilang gitu kan ya. Mau ketemu alhamdulillah. Seperti itu sehingga saya somehow tuh kayak apa ya, pasrah gitu ya. Karena I can do anything udah berapa 1,5 jam 2 jam kan ya. Kalau ada orang yang ngambil nggak tahu udah sampai di mana gitu kan. Jadi ya wes lah kayak 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 pasrah, kayak ikhlas aja gitu sama itu. Dan ternyata kembali ternyata nggak ada orang yang ngambil gitu. Saya itu benar-benar pleasant surprise banget itu ada kembali ya. Juga teman-teman saya yang lainnya, wow cool ya di Emerald, waktu itu mainnya di Emeralda. Cool ya, ada barang kegeletak itu nggak ada yang ngambil juga ya, teman-teman golfer, security, petugas di sana itu punya punya apa ya, punya integrity aja, teman-teman komentarnya kayak gitu. Cuma yang mereka tanya juga gitu, kok lu bisa tenang banget sih Har gitu ya. Habis gue mau ngapain lagi gitu ya. Nah, jadi tadi eh, ter sangat-sangat tersupport oleh spiritual factors tadi. Yang pasrah itu saya melihatnya udah bagian daripada spiritual. Kalau bahasa agamanya mungkin tawakal lah ya, udahlah hasilnya seperti apa aku nggak tahu lah. Hmm. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you pertanyaan juga Mas. Ada lagi? Ya, jadi saya ingin highlight pakemnya si Duget ya. Cara pandang kita akan menentukan action kita, do kita, dan apa yang kita lakukan itu akan menentukan hasil. Nah, itu terbukti banget lah. Misalnya, saya ambil contoh si Duget ya, kan ini menurut saya penting, saya ingin ulang lagi, ada contoh lain, misalnya si Duget, pada saat saya sebelum COVID gitu ya, saya itu senang ke pasar tradisional, teman-teman. Kenapa? Karena asik aja, langsung interaksi sama pedagangnya, ya kadang ada tawar-menawar. In my case saya jarang nawar gitu ya. Lalu kalau lagi belanja itu, misalnya harganya Rp23, 23.000 gitu ya. Saya bayar 25.000 gitu ya. 2.000-nya itu mau saya kasih, udah Bu, nggak usah pakai dikembaliin gitu ya. Orangnya nggak pernah mau menerima. Itu akhirnya entah uangnya dikembalikan atau ditambahkan dengan barang lain. Nah, itu saya value banget tuh
attitude berdagangnya ibu-ibu ya dan bapak yang berdagang di pasar tradisional. Nah, dengan mindset saya ke pasar itu asik, saya bisa di pasar tuh berlama-lama, ya, bisa berlama-lama di sana. Nah, hasilnya ya saya senang, saya dapat belanjaan. Kadang-kadang efeknya adalah belanjanya lebih yang saya butuhin ya. Ya, tapi toh pasti kemakan juga gitu kan ya. Nah, hasilnya seperti itu dengan mindset ke pasar tradisional itu menyenangkan. Nah, pada saat masuk COVID, paradigma saya terkait dengan pasar tradisional itu serem. Serem banget ya. Orang banyak gitu kan ya, mending pakai masker lagi kan belum tentu tuh mereka. Nah, dengan serem itu, apa yang saya lakukan berbeda pada saat saya paradigmanya asik tadi. Apa yang saya lakukan dengan serem, saya list down belanjaan, misalnya ada 10 item, saya bagi 5 istri saya belanja, 5 saya yang belanja, lalu janjian meeting point di sini, ya, datang ke sana, terus begitu selesai kita ke sini. Nah, waktu berangkat pun saya pakai masker, saya pakai topi, saya pakai baju lengan panjang, pernah pakai glove teman-teman, saking khawatirnya ya, seperti itu. Lalu ke pasar, tek 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 tek, tek belanja cepat, lalu ke titik temu sama istri, lalu balik ke rumah. Sampai di rumah apa yang saya lakukan? Semprot, semprot, semprot semua, gitu ya. Baju dilepas semua, masuk mesin cuci. That's the effect daripada cara pandang kita akan menentukan cara kita beraksi dan menentukan hasilnya berbeda. Udah gitu begitu sampai rumah deg-degan banget gitu ya karena ya udah harus belanja, harus pergi gitu kan ya. Nah, itu contoh lain bahwa see do get itu work very well ya. Oleh sebab itu tadi memberi value pada waktu ya, paradigma kita mesti set lah. Kita set yang positif gitu ya. Nah, bagaimana ngesetnya nanti kita kaitkan dengan objektif. Baik, teman-teman. Boleh lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh di drop di chat box ya, nanti saya intip di situ. Mbak Nabel juga bisa bantuin. Ya, ini si do get tadi ya, teman-teman ya. How do you see time? Nah, teman-teman boleh dong. Kalau tadi saya melihat waktu paradigma saya seperti itu, teman-teman boleh dong open mic atau tulis di chat ya. Bagaimana teman-teman memberi value pada waktu? How do you see time? Boleh di chat box, boleh open mic, silakan. Saya kasih waktu 3 menit ya untuk nulis di chat box ya. Kalau yang mau nulis, yang mau open mic, langsung aja. Apa makna waktu buat teman-teman? Dari Kak Nisa, waktu digunakan untuk mengukur suatu peristiwa kegiatan. Ya. Jadi melihat waktu adalah oke untuk mengukur sebuah peristiwa atau kegiatan. Misalnya memasak 30 menit, gitu ya. Masak nasi goreng maksudnya ya. Oke. Nah, Mbak Nisa, kalau mindset-nya begitu, kita ambil contoh masak gitu ya. Lalu dengan paradigma seperti itu, apa yang dilakukan oleh Mbak Nisa di dalam aktivitas memasak tadi? Biasanya sih kalau misalnya udah tahu nih misalnya mau masak apa 30 menit gitu. Nah, itu udah di-prepare dulu sih kayak bahan-bahannya kalau misalnya emang mau alokasiin waktunya 30 menit gitu. Ya.
bahan-bahannya apa aja yang perlu disiapin itu biar nggak lewat dari 30 menit gitu. Oke. Hasilnya gimana, Mbak? Hasilnya sih biasanya sih pas sih Pak. Jadi kalau Pas ya? misalnya kalau misalnya masak, misalnya butuh apa nih sesuatu daging yang kondisinya masih frozen gitu, mau dimasak pagi, Heeh, biasanya saya keluarin heeh. dulu malamnya gitu. Ya, thank you banget, Manisa. Jadi cara pandang ini benar-benar menentukan cara kita melakukannya, aktivitinya, hasilnya kebanyakan pas tuh. Tapi kalau misalnya ya udahlah go with the flow aja lah, masak gitu kan ya. Waduh, dagingnya masih frozen nih gitu kan ya, mau masak gitu ya. Waduh, untuk defrozen dagingnya aja butuh 20 menit misalnya ya. Jadi waktunya bisa lebih panjang lagi. Thank you, Mbak Nisa. Ada contoh lain boleh, teman-teman? Jadi waktu adalah untuk mengukur satu kegiatan. Lalu ada targetnya kan? Targetnya adalah 30 menit untuk masak gitu kan. Nah, lalu dilakukanlah persiapan untuk bisa melakukan memasak itu dalam waktu 30 menit. Kak Syauma, jujur saat ini saya kurang memaknai waktu dengan baik, jadi terima kasih tadi diingatkan soal ulcer. Jadi kalau dari situ karena waktu nggak bisa kembali, jadi sebenarnya memaknai waktu kembali ke tujuan hidup masing-masing ya. Wow, ya, thank you. Ini jadi menjadi sebuah reminder gitu ya Mbak Syauma ya, bahwa oke, tujuan hidup kita apa, kita kelola waktu untuk mencapai tujuan itu. Thank you banget sharingnya. Makna waktu untuk saya adalah kesempatan peluang. Mbak Khairun Nisa, boleh dong diilustrasikan contohnya apa nih? Waktu peluang nih. Nah, seringkali ini saya dapat obrolan atau saya juga ngomong, ya susah banget dapat second chance ya. Atau sometimes ekstrimnya, there is no second chance. Jadi peluang itu mesti kita grab bener gitu ya. Boleh dong Mbak Khairun Nisa sharing sedikit ceritanya, contoh ceritanya seperti apa? Iya, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau saya memaknai waktu itu adalah menciptakan pengalaman berharga sih. Jadi itu kesempatan untuk kita berinteraksi dengan orang lain, memiliki hubungan dan mencapai hal-hal lain gitu yang signifikan dalam hidup itu membutuhkan waktu dan waktu itu terbatas dan tidak bisa diulang gitu sih. Jadi saya memaknai waktu sebagai kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, ya, ya. Jadi artinya nih kalau saya pinjem bahasanya teman saya yang fluent banget di bahasa Inggrisnya, we are seizing every moment gitu. Jadi setiap kesempatan ya kita benar-benar manfaatkan semaksimum mungkin, sebaik mungkin kita bisa lakukan ya. Cool. Ya, karena ini kesempatan peluang gitu kita mesti dapatkan the best dari waktu yang kita gunakan dalam peluang tersebut. Ya. Contoh misalnya, oke, aku masih ingat dulu waktu mau di interview oleh shareholders untuk dapat amanah komisaris independen. Wow, ini something yang saya nggak pernah bayangin. Dari mana dia dapat nama saya, siapa yang rekomen saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Saya nggak ada yang kenal dengan manajemen di Tiga Raksa Satria, dengan shareholdersnya, saya tidak ada yang kenal. Wah, ini sebuah golden moment, golden window, kesempatan yang saya benar-benar harus make it, gitu kan ya. Nah, di situ saya prepare. Nah, saya prepare dan apa yang saya persiapkan ya adalah ya wes saya bicara apa adanya aja, jujur aja mengenai semua track record saya apa namanya apa adanya gitu kan ya. Termasuk juga peran-peran saya saat ini seperti apa, karena saya punya beberapa peran, apakah itu akan menghambat saya untuk mendapatkan kesempatan itu, wes saya jujur apa adanya aja. Nah itu yang saya siapkan tuh, ya ngobrol ngalor ngidul gitu ya, saya nggak nyangka juga bisa sampai 2 jam tuh ngobrol sama beliau-beliau yang waktunya super busy gitu kan ya. Buat saya is a good sign ya.
Lalu ada gestures lain lagi pada saat selesai ya. Lalu komisaris utamanya, shareholders terbesarnya nganterin saya sampai ke lift ya. Karena emang ketemuannya di kantor dia di daerah Kemang sana. Dia ngantar ke lift, begitu liftnya ding dong gitu ya, kebuka, kata-katanya saya ingat banget, "See you soon Pak Hari." Wah, ini sebuah gesture, sebuah kalimat yang apa ya, very encouraging saya gitu. Kayak semuanya proses tadi ngobrol-ngobrol tuh kayaknya oke banget gitu. Nah, alhamdulillah pada saat seminggu kemudian saya di-call bahwa apa namanya, CEO-nya Tiga Rasa call saya bahwa shareholders oke memberikan amanah komisaris independen kepada saya gitu. Waduh, senang banget gitu. Karena tadi memanai waktu adalah peluang kesempatan. Thank you, Kak Khairunisa. Satu lagi kalau boleh. Oke, kalau belum ada, saya kalau gitu nyolek Kak Syauma dulu deh. Kak Syauma, dengan saat ini kurang memanai waktu, bisa cerita contoh-contoh situasi yang Kak Syauma hadapi. Halo Pak Heri, makasih untuk kesempatannya. Jadi ingin melakukan dosa ya Pak. Iya, jadi Bukan, Kak. Ini awareness nih, ini awareness keren banget. awareness. Ya, jadi kadang-kadang ya suka lupa juga gitu, gara-gara terlalu terjebak di rutinitas gitu kan, ya harus ini harus itu gitu. Oke. Lupa sebenarnya tujuannya buat apa ya sebenarnya gitu. Kayak misalkan tadi mungkin Pak Hari dari segi untuk mencapai kestabilan finansial gitu ya Pak ya, atau untuk mencapai tujuan spiritual misalkan tadi itu saya pengen lebih religius kayak gitu-gitu. Nah itu suka lupa Pak, gara-gara terjebak di rutinitas gitu. Jadi pas udah apa namanya, pas udah mikir-mikir lagi, oh iya ya, tadi pas Pak Hari nunjukin surat al-so ya harus kayak merenungi lagi gitu Pak. Saya sebenarnya maunya apa gitu. Kayak gitu sih Pak kurang lebih. Thank you, Mbak Syauma, thank you banget. Tadi awareness-nya muncul karena dari awareness itu ya kita pasti bisa melakukan sebuah komitmen ke depannya gitu ya. Oke banget tuh. Oke banget. Nah, benar sekali teman-teman, kalau kita go with the flow seperti itu aja, rutinitas akan menggerus waktu kita. Bahkan karena kita nggak punya goal, kita akan menjalani agenda orang lain. Ya, diminta ini, diminta itu, mewakili ini, mewakili itu gitu ya. Akhirnya kita bisa menjalankan, bukannya itu nggak boleh ya teman-teman, itu pasti kita lakukan dalam peran kita ya, menjalankan agenda organisasi, menjalankan agenda atasan kita, tapi kita juga mesti set waktu yang sejalan sama purpose kita secara personal dalam peran-peran yang lain ya. Nah, ini mudah-mudahan memberikan sebuah awareness seperti Kak Sauma, lalu yang udah mantap ya, lebih mantap lagi gitu ya. Oke, kita bisa ke next charts ya. Oke, Kak Sauma kasih salam. Nah, teman-teman, seperti di introduction tadi saya ya, di awal, untuk bisa sukses in work and life, saya itu, ya definisi sukses pasti relatif ya, masing-masing ya. Masing-masing orang pasti relatif banget gitu ya. Misalnya sebagai parents gitu ya, sebagai ayah, waktu saya di Astra, tahun 88, saya dapat inspirasi teman-teman. Dari Pak Teddy Rahmat sebagai Presiden Direktur Astra waktu itu, dan juga dari Pak Carlo Mamora, salah satu manajemen komite ex IBM yang pindah ke Astra. Dia memberikan inspirasi ke saya adalah ke kita semua wakil manajemen trainee ya kita ya.
guys, you have to meet international standard. Kata-katanya kuat banget. Saya masih ingat banget sampai sekarang tuh, saya masih ingat banget kata-kata itu. Nah, lalu saya berpikir buat saya pribadi, oke, kalau saya mesti meet international standard, artinya saya mesti satu knowledgeable lah ya, belajar. Nah, kebetulan di Astra tempat belajar yang bagus banget. Terus kedua, ya saya mesti real experiencing real international job. Nah, itu mendukung saya banget tuh. Makanya saya pindah berikutnya ke international company, multinational company, dan mendapatkan international job, the real one gitu ya. Bukan orang Indonesia, kalau ada regional meeting, ikutan meeting, bukan itu. Tapi benar-benar saya having international job. Nah, itu saya go for it gitu, saya dapetin itu. Tapi as parents, saya berpikir waktu itu, oke, yang the real menghadapi globalization adalah anak-anak saya. Saya masih bujangan loh waktu itu udah mikirnya kayak gitu ya. Nah, lalu saya terinspirasi dari situ, ya anak-anak mesti dapat education yang jauh lebih bagus dari saya. Saya pengen dapat mereka kesempatan untuk sekolah di international schools, gitu kan ya. Saya kebayang mahalnya kan. Nah, dari situ saya udah mulai nabung tuh. Saya udah mulai nabung. Waktu itu ada tabungan pendidikan Bank Niaga. Waktu itu bisa nabungnya cuma 50.000. Ya, itu komitmen, tapi 50.000 setiap bulan dipotong selama setahun misalnya. Nanti tahun kedua bikin komitmen baru, misalnya 100.000, ya, 200.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Itu saya nabung lebih dari, sebentar ya, anak saya SMP, pokoknya cukup panjang lah ya. Cukup panjang nabung itu, sehingga pada saat anak saya yang pertama masuk ke international school di SMP-nya, SMA-nya, uangnya udah kekumpul, gitu kan. Nah, sebagai ayah waktu itu saya punya paradigma juga nih. Paradigma saya adalah saya expect the best for my daughters. Anak saya 2, cewek dua-duanya. Lalu, what about if they expect the best from me as their father, gitu kan ya. Waduh, aku masih bisa deliver the best juga dong. Nah, itu paradigma itu kuat banget ya, sehingga aku mempersiapkan mengisi waktu ya, mempersiapkan diri untuk bisa menjalankan peran itu. Nah, karena salah satunya education, jadi harus ada tabungan untuk pendidikannya, lalu diskusi-diskusi mengenai education, lalu saya juga karena globalisasi, saya juga sebagian tabungan itu saya pakai untuk pergi overseas dengan anak-anak supaya mereka bisa belajar. Nah, surprisingly pada saat anak saya kecil itu masih kelas 3, kelas 4, pulang sekolah saya melihat dia buka tasnya lalu dituangin semua isi tasnya dan sebagian besar sampah-sampah permen ini itu semuanya. Saya bilang, "Hani, kenapa bisa seperti ini?" Ya Pak, karena kan aku belajar waktu ke Singapura gitu kan ya, waktu ke Jerman gitu. Karena waktu itu saya kerja di Jerman company juga. Nah, itu nilai-nilai itu tuh masuk gitu. Nah, sehingga melihat anak-anak aja buang sampah pada tempatnya itu buat saya udah sebuah sukses. Gitu. Ya. Membuat tabungan yang bisa mensekolahkan anak-anak di international school buat saya udah sukses. Ya. Saya bisa achieve target saya menjadi junior manager dalam 3 tahun buat saya sukses. Ya. Saya waktu itu meng-coaching anak saya yang kedua, dia bisa beresin kamarnya sendiri. Buat saya juga ada sebuah sukses. Jadi sukses artinya sangat-sangat luas, tergantung objektif kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, lalu as a children nih, ya saya nyesel banget waktu ayah masih hidup, ya saya sibuk banget dan saya hanya nengokin ayah orang tua di Surabaya kalau beliau lagi sakit. Jadi nggak pernah punya quality time ya. Secara finansial saya juga senang memberi support kepada orang tua dari zamannya saya SMA. Jadi ibu saya tuh lucu banget ngingetin saya. Kamu tuh dulu zamannya perguruan tinggi, zamannya sekolah dulu tuh kamu nyalengin duit di kaleng. Nah, lalu kau suka bawa kalau lagi lebaran kamu kasih ke ibu 1 kaleng tuh 30.000 waktu itu. Kadang kamu kasih 2 kaleng gitu kan. Nah, ternyata itu menjadi habitual saya ya, sampai sekarang saya alhamdulillah bisa tetap punya habit seperti itu, dan ada sebuah perubahan. Saya saat ini lebih sering ke Surabaya nengokin ibu, bisa sebulan sekali karena ibu masih sehat dan saya pengen punya quality time. Saya nggak pengen nengokinnya seperti ayah dulu pas lagi sakit.
Ya dari rumah, airport, rumah sakit, airport, balik lagi Jakarta. Dulu kayak begitu. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Jadi saya ingin memberi makna peran saya sebagai anak laki-laki, ibu, saya mesti bisa lebih bermakna, gunain waktunya gitu kan ya. Nah, dalam peran saya sebagai hamba Allah, Sang Pencipta, ya udahlah sebisa mungkin menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangannya gitu ya. Lalu, as a social member, nah ini juga peran ini ketinggalan habis waktu saya ada di korporasi. Nah, waktu saya self-employed, saya sering jadi apa? Volunteer, ya 2-3 kali lah setahun jadi volunteer. Nah, saya juga pro bono buat teman-teman yang ingin coaching dengan saya, ya. Buat anak-anak muda, saya pro bono. Saya coaching nyari duitnya kalau ke korporasi aja. Kalau buat anak-anak muda, teman-teman gini, saya pro bono. Nah, as a professional, ya, saya punya tagline, help other excel, ya, membantu orang lain, organisasi supaya bisa lebih bagus, gitu. Nah, makna-makna ini saya define, ya, sehingga bisa menjalankan peran itu dengan lebih balance. Seperti yang saya katakan di awal, saya merasakan balance life itu dalam 10-15 tahun terakhir, ya. Nah, lebih dahsyat nyamannya lagi dalam waktu setelah saya self-employed. Pada saat 2017 saya keluar dari Raja Wali Corpora. Karena saya lebih clear mendefinisikan peran-peran saya dan purpose untuk setiap perannya. Nah, ini teman-teman boleh nih ya, you take time ya, make a personal mission statement baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Monggo ya itu dilakukan sehingga kita bisa nanti memanfaatkan waktu kita untuk serving the purpose. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini saya yang lagi kenceng nih ya, sebagai anak dari ibu saya kenceng banget. Pokoknya kalau ada ibu ada prioritas, saya nomor satuin, yang lainnya saya drop. Ya. Nah, anak saya yang kedua, saya gapnya cukup jauh, 8 tahun. Yang pertama tahun 92 lahir, yang kedua tahun 2000. Baru selesai sekolah wisuda tahun lalu dari Unpad, sastra Inggris. Nah, dia waktu itu bilang, Pak, aku S1-nya di Indonesia aja, nanti aku S2-nya ke luar gitu kan ya. Kamu mau kemana? Dia pengen ngikutin kakaknya ke Australia, ke Melbourne. Nah, uang saya udah nggak sebanyak dulu lagi, ya. Jadi saya komit untuk nabung tuh. Kapan kamu maunya? Pak, aku pengen kerja freelance dulu, ya. Mungkin setahun aku kerja, habis itu aku pergi. Kapan? Februari atau awal tahun 2025 lah, dia bilang intake-nya. Oke. Nah, lalu kita trip nyari sekolah di Australia. Kebiasaan saya begitu, anak saya ajak supaya dia ketemu melihat situasi kampus, ketemu orang-orang di sana. Dah balik dari situ, yuk kita mulai nabung ya. Apa nabung nih? Setiap bulan sekian di account kamu dalam US dollar, dalam Aussie dollar, di account-nya dia, dan account ini benar-benar untuk education plan gitu. Nah, saya karena purpose seperti itu tadi masih diteruskan anak supaya bisa ready menghadapi globalisasi, dapat international school, ya, dan itu tetap saya jalankan. Nah, surprisingly saat ini dia udah bekerja juga ya, sebagai copywriter untuk magazine di US gitu. Jadi benar anak-anak sekarang itu benar-benar lebih menghadapi globalisasi. Nah, lalu as a servant of Allah, dari hamba Allah ya, ini juga saya lagi tekenin banget lah ya. Saya agak longgar waktu saya untuk profesional ini, saya alokasikan 3 hari lah dalam seminggu ya. 4 hari maksimum. Selebihnya lebih ke prioritas di 3 lainnya. Social member saya kalau membantu panti asuhan, datang ke sana memberikan donasi itu dianggap sebagai social member, itu rutin ya. Tapi secara profesional, mungkin dari perspektif profesional ini, saya ikutan volunteer itu lebih kurang 2-3 kali dalam setahun ikutan volunteer. Nah, itu senang banget, seru banget karena ketemu anak-anak muda, ketemu orang-orang yang beda background dari saya ya. Itu menyenangkan sekali, memperkaya. Actually saya juga lebih belajar banyak daripada mereka rasanya.
Oke, teman-teman, ini role and purpose ya setelah kita define ya dalam personal vision statement kita masing-masing. Jadi teman-teman take times deh, tuliskan itu 1 jam maybe ya in your weekend, kan bentar lagi mau weekend nih ya. Atau udah weekend nih sekarang. Buat saya udah weekend. Nah, tuliskan itu, nanti teman-teman bisa mengelola prioritas berdasarkan purpose tersebut. Next. Nah, ini contoh ya, tadi udah saya apa namanya highlight beberapa. Waktu di kantor dulu ya, waktu di Astra pengen 3 tahun, lalu di Henkel pengen dapat international job. Saya set 2-3 tahun di tahun kedua ya, di akhir tahun pertama malah belum masuk tahun kedua saya dapat itu. Lalu saya pengen jadi country manager, the first HR person ya. Alhamdulillah tercapai juga. Nah, lalu pada saat saya sebagai self employed, tagline saya help clients excel ya. Nah, ini sehingga apa yang menjadi komitmen saya kalau ada sebuah pekerjaan dari klien, dari perusahaan teman-teman ini, komitmen saya cuma satu ya. Misalnya dengan Delami yang punya namanya Thomas, Tom, gue bantu with one requirement. Ide-ide yang kita sepakati harus tereksekusi. Ya, dengan Alba sama. Ya. Terus dia nanya, how should I pay you? Ya itu urusan lu, terserah lu deh gitu. Nah, jadi saya tunjukkan bahwa purpose saya itu come first, ya. Konsekuensinya, rewardnya apa, saya nggak terlalu fokus, ya. Bisa itu nomor-nomor yang terakhir lah, ya. Yang penting adalah ini tereksekusi sehingga aku tawarkan ke mereka kan, lu butuh resources dari gue atau resources dari lu. Nah, kalau dari gue, it's gonna be more expensive, ya, dan nggak ada transfer of learning yang maksimum. Kalau resources lu dari lu cuma bayar gue aja, gitu kan ya. Dan saya selalu dorong itu supaya tim di dalamnya yang belajar banyak memanfaatkan pengalaman saya, ya, pengetahuan saya untuk bisa diimplementasikan di company-nya. Nah, itu dari sisi profesional sebagai contoh ya, purpose statement-nya. Nah, lalu as a parent, tadi saya sudah sampaikan, develop my daughters ready for being global. Anak saya yang pertama, actually juga udah doing business in the global context, even kecil gitu ya. Jadi dia fashion designer by education. Ya, lalu dia punya hobi masak yang dia jadiin bisnis, brandnya Lunch for My Husband. Sorry sekalian promosi nih, Lunch for My Husband. Teman-teman bisa klik nanti di IG-nya, itu cuma online aja, tapi seru banget. Lalu dalam fashion design-nya, dia udah bisa membuat sebuah label-label fashion yang diekspor. Ya, ada yang ke Swedia, ada yang ke Tokyo, ada yang ke Eropa, US juga, walaupun kecil-kecil gitu ya. Artinya they deal with the global player kan. Itu buat saya udah menyenangkan. Lalu anak saya yang kedua tadi saya ceritakan, dia copywriter untuk sebuah magazine di US. Nah, sekarang dia lagi mau cari kerja sebagai virtual assistants. Jadi dia bantu bos yang ada di negara lain dari sini. Misalnya dengan arrangement kerja seminggu 10 jam atau seminggu 20 jam. Depends on their tergantung arrangementnya mereka. Nah, dia lagi pengen tuh dapat virtual assistance job. Nah, as a husband, aku ngobrol sama istriku, dia apa sih ekspektasinya dari aku? Ya, mainly cuman pengen punya waktu lebih banyak aja. Nah, sehingga aku provide quality time sama istriku, ya, yang pastinya bisa di weekend, di midweek, aku biasanya juga mengalokasikan waktu untuk dinner sama dia bareng-bareng. Ya. Nah, lalu as community members, tadi saya juga sampaikan ada 2-3 voluntary programs, initiative in a year. Nah, sebagai servant of Allah, purpose-ku ya udahlah husnul khotimah aja. Nggak banyak-banyak lagi. As sons, my mom is my priority, make her happy. Dah, itu aja tujuannya. Nah, ini sebuah mission statement yang aku jelepkan ke dalam diriku sehingga waktuku benar-benar terfokuskan untuk mencapai purpose ini di setiap peran-peran. Oke, dari sini nanti teman-teman kita bisa mengelola priority nih. Boleh. Mbak siapa nih? Kak siapa nih? Ruli? Iya, halo Pak Hari. Yes, Kak Ruli silakan Kak.
Iya, mau tanya gitu Pak, dari sekian banyak role yang Pak Hari sebutkan itu kan ya, ada sebagai profesional, terus sebagai parents juga gitu Pak. Husband juga ya, saya juga ya sebagai husband juga, dan anak juga alhamdulillah udah ada 3 gitu ya. Masya Nah, Allah. bagaimana gitu Pak caranya membagi waktu, kan waktunya sama ya Pak, 24 jam ya. Tadi Pak Hari juga menyampaikan. Itu bagaimana caranya sebetulnya membaginya sebagai profesional, atau sebagai parent, sebagai husband juga, sebagai anak juga gitu ke orang tua. Nah gitu sih Pak. Soalnya saya juga kadang masih suka kelimpungan gitu, apa ya bahasanya, suka Iya, keteteran lah. kelimpungan. Ya, itu pagi-pagi kan nyiapin anak-anak sekolah, terus jemput Ya. sekolah, gitu sore, ya gitu sih Pak. Ya, Mas Ruli benar banget. Pasti kita apa namanya awalnya struggle seperti itu. To be frank, saya juga punya sebuah pengalaman yang nggak pengen saya ulang, dan anak saya juga bilang nggak mau seperti papa mama gitu ya. Waktu itu, waktu kecil, waktu saya nggak terlalu banyak sama mereka, cuman saya mencoba menjalankan peran sebagai ayahnya dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Misalnya, saya alhamdulillah bisa bisa hires domestic staff ya, driver atau apa namanya, yang nemenin anak-anak di rumah gitu ya. Nah, tapi ternyata itu nggak cukup kan ya, sehingga saya berusaha untuk meluangkan paling nggak 1 kali dalam seminggu tuh punya waktu dengan mereka. Nah, apa yang dirasakan, bukan dirasakan, disampaikan oleh anak saya, terutama yang kedua. Pak, no offense, dia bilang, aku nggak mau kerja seperti papa mama, ya, aku pengen doing my own things, ya. Lalu aku kerja freelance, lalu nanti aku mungkin punya publishing house sendiri, ya, dan aku bisa take care my babies, nggak seperti aku di take care sama suster gitu, Mas Ruli bilangnya. Waduh, saya jelek banget gitu ya. Itu sebuah pengalaman yang ya udah kelewatan lah, udah mesti ditelen ya. Tapi sekarang saya coba make up waktunya dengan mereka as a adult mereka. Jadi sekarang ya, yang kedua khususnya ini, makanya mencoba untuk membangun quality time. Nah, biasanya saya time blocking sih Mas Ruli, plotkin aja ya, jam berapa. Contoh waktu saya jemput anak bimbel ya, itu udah saya blok aja, godaannya calon saya banyak ya. Weekend sama istri, atau mid weekend sih gampang. Midweek Rabu malam saya juga ngeblok di kalender saya untuk dinner sama istri, itu juga nggak mudah ya. Ke orang tua saya alokasikan setiap bulan ya sekitar 3-4 hari lah ya, ke tempat ibu di Sidoarjo sekarang, itu saya jalanin. Nah, sebagai profesional saya udah plocking banget nih. Senin untuk Alba Unggul Metal, Selasa Kamis untuk Delami Brands, Jumat untuk Tiga Raksa Satria. Nah, saya punya waktu kosong hari Rabu gitu ya. Hari Rabu ini saya gunakan biasanya untuk yang tadi personal, yang jadi coach, yang diminta untuk jadi narasumber di sana di sini, saya gunakan itu. Nah, kadang itu jatuhnya di hari Kamis gitu kan, misalnya saya swap lah yang hari Kamis ke Delami, saya rubah ke Rabu. Jadi saya kerja 4 hari seminggu, sebenarnya bisa lebih sih, tapi saya luangkan 1 hari untuk tadi geser-geser jadwal. Time blocking sih Mas Ruli. Ya, setuju Pak. Oke, saya juga sebenarnya udah beberapa ini sih, udah mulai coba kayak gitu. Misalkan malam juga udah blocking untuk anak-anak aja gitu biasanya. Iya. Oke, itu jangan. Umur berapa Mas anak-anak? 6, 3 sama 0, masih 11 bulan. Oke, itu golden time buat mereka. You have to prioritize lah untuk itu. Insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa. Siap. Thank you Pak. Tadi ada siapa nih? Hani ya? Bagaimana ya Pak cara achieve berbagai roles tersebut, baik role maupun profesional sebagai peran, karena saya merasa belum bisa menjalankan peran tersebut dengan maksimal. Kadang ada aja sisi yang harus dikorbankan gitu kan ya.
Nah, ini kembali apa namanya memposisikan diri. Sorry, Mbak Hani masih single atau udah menikah? Halo Pak Ari, saya sudah menikah kebetulan Pak. Oke, bukan kebetulan atau Ya Alhamdulillah sudah menikah. Iya. Nah, sudah menikah kan. Nah, jadi karena saya melihat wanita single menikah, saya menyaksikan lah ya teman maupun istri saya memiliki paradigma yang berbeda gitu ya. Pada saat single dia fokus di karirnya, pada saat menikah dia pengen lebih balance lagi jadi istri juga, jadi ibu juga gitu kan, jadi profesional juga. Jadi menghadapi seperti itu gitu ya. Nah, dari situ kembali sih coba deh Mbak tulis apa namanya personal mission statement-nya itu dalam peran apa, pengen apa, peran apa, pengen apa, peran apa, pengen apa. Nah, bagus nih tadi kadang ada aja sisi yang harus dikorbankan, tapi dalam tanda petik kan ya. Nah, itu insya Allah terjadi karena pasti di dalam setiap peran itu ada aja yang urgent important yang harus dikerjain duluan mengalahkan yang lain gitu. Karena urgent important gitu kan ya. Ya udah memang nggak bisa ditinggalin ya dikerjain aja. Nah, it's okay banget. Nanti kita coba apa namanya compensate di waktu yang lainnya gitu ya. Don't worry terkait dengan hal itu karena pasti terjadilah yang sifatnya urgent important gitu ya. Urgent important dalam satu peran sehingga meninggalkan peran yang lain ya. No worry itu pasti terjadi, itu bagian daripada challenge ya. Kita ya diikhlaskan, diterima lalu nanti kita coba make up di waktu berikutnya untuk peran yang tadi kita sempat tinggalkan. Baik, terima kasih Pak Hari sharingnya. Ya, ini ya, mudah-mudahan bisa lebih fulfilling. Yang paling penting itulah kita merasa fulfilling di setiap peran kita. Definisi sukses tadi ini ya, jangan dilihat dari apa namanya financial aja ya. Kita suka kejebak loh, kejebak banget sukses tuh kayak financial aja. No, bukan itu. Ya, saya sebagai di usia saat ini. Kemarin dulu ngobrol main golf sama teman-teman, terus teman-teman masih pada sibuk cari duit ya Pak, karena memang pebisnis semuanya. Terus aku bilang sama mereka, guys, kita loh dari muda sampai sekarang mau cari duit aja, nggak nyari yang lain gitu. Aku sambil dengan cara yang bercanda gitu ya. Biarinlah duit yang cari kita lah gitu ya. Lalu kita apa namanya? Jadi nggak ngoyo lagi nyari duitnya. Karena saya sebagai orang yang udah umurnya kepala 6, mencoba belajar spiritual lebih jauh gitu ya. Allah janji bahwa rezeki kita nggak ketukar sama yang lain, ya. Yang penting kita ikhtiar semaksimum mungkin gitu ya. Tapi Allah nggak janji bahwa iman kita akan terjaga terus gitu. Itu yang pada saat belajar itu, bener juga ya, gue selama ini kayak begitu gitu ya, fokus cari financial stability terus. Nah, tapi ternyata teman-teman pada saat saya menjalankan peran-peran secara networking lebih banyak ini, silaturahmi itu emang bener kok. Silaturahmi itu benar-benar mendorong rezeki kita, dan itu udah terbukti banget lah dalam perjalanan profesional maupun personal saya. Don't worry ya mengenai itu ya Mbak Hani ya. Jalanin aja peran-perannya, make purpose ya. Jalanin, setelah itu nanti kita prioritaskan sesuai dengan purpose kita. Next boleh? Saat ini nih priority saya sebagai anak nih udah benar-benar saya dorong banget. Nah, ya, teman-teman pada saat kita punya waktu, kita mesti mengelola prioritas kita. Prioritas kita terhadap apa nih? Tentunya terhadap purpose, terhadap tujuan kita gitu kan ya. Nah, kita kan sering nih dengar urgent important matrix nih, Eisenhower decision matrix gitu ya. Nah, yang urgent important misalnya sebagai ibu ya, sebagai istri misalnya.
ada, mudah-mudahan nggak kejadian, ini sekedar cerita aja ya. Lalu ada sedikit accident, anak ya kepalanya kejedut gitu kan ya, berdarah. Ya udah, itu kan urgent important ya, kita mesti ke rumah take care dia, tinggalin peran kita di kantor karena itu urgent important, do it now gitu kan. Nah, ada hal-hal yang bisa kita planning. Nah, itu important tapi nggak urgent. Contohnya apa? Tadi scheduling, ketemu punya quality time sama istri sama anak gitu ya di weekend misalnya. Nah, kalau saya tambahin di midweek juga, karena Rebu saya kan saya kosongin tuh. Ya, saya punya waktu di hari Rebu malam untuk dinner sama istri, gitu kan ya. Nah, lalu yang itu yang urgent important ya, yang do ya teman-teman. Nah, ada important not urgent, decide ini schedule a time to do it ya. Apa sih kalau di kantor? Reporting misalnya, evaluations misalnya, ya, planning misalnya. Nah, itu hal yang penting yang kita perlu rencanakan. We have to make time untuk itu. Bangun relationship itu takes time. Ya, important, nggak urgent. Nggak pernah urgent, tapi harus kita jalanin terus. Nanti pada saat kita butuhkan jadi sifatnya urgent gitu kan ya. Importantnya tetap jalan. Nah, hal-hal seperti itu, misalnya teman-teman di kantor ada divisi yang banyak gitu ya. Nah, communicate secara regular sama mereka, baik di pekerjaan, kadang lunch bareng atau ngopi bareng. Itu bagian daripada komunikasi dan membangun hubungan. That's important, nggak urgent. Jadi ada planning, ada reviewing activity kita, monitoring, tracking, ya, meeting mingguan, meeting bulanan, itu kan bisa di schedulekan, gitu ya. Lalu apa lagi? Pembelajaran teman-teman, ya, pembelajaran. Jadi misalnya saya sekarang ini punya komitmen adalah baca 10 buku dalam setahun. Nah, itu mesti di-schedulein tuh. Ya, bukunya apa-apa aja belum saya putuskan, tapi udah ada area-areanya ya. Ada area misalnya self development, bisnis ya, sosial, itu saya plot-plot buku-bukunya seperti itu ya. Nah, itu bagian-bagian yang kita bisa schedule. Nah, teman-teman, di pekerjaan itu sering kita harus menjalankan agenda orang lain ya. Kita ditugaskan, tapi sebenarnya ini bukan priority kita nih, kita ada priority yang lain. Nah, kalau teman-teman yang susah ngomong no, wah itu berat banget untuk bisa mendelegate ini. Diiyain semuanya, ya. Nah, kalau porsinya masih sedikit, oke. Tapi kalau too much, ya janganlah. Nah, dalam situasi yang itu nggak important buat agenda saya, tapi urgent karena diminta tolong sama atasan saya, ya, itu bisa kita delegate juga. Misalnya, ya. Kemarin ini di kantor di klien yang saya bantu Delami Brands, kita lagi mau persiapan kick off, lagi bikin konsepnya, lalu teman yang ngerjain ini doing juga, bikin listnya orang-orang yang diundang gitu ya, diminta sama atasannya, terus atasannya bilang, kasih advice, namanya you go, yang itu lo bisa delegate gitu kan ya. Nah, karena Yugo orang yang nggak enakan, susah bilang enggak, mau repotin orang lain juga susah, akhirnya dikerjain sendiri. Nah, aku kasih advice juga pada saat diskusi itu, namanya atasannya Yos, saya manggilnya Bundo. Bundo, kalau kayak gitu libatin dong teman yang lain, sehingga Bundo bisa mendelegate ke yang bersangkutan. Jadi, karena si Yugo kan orangnya kayak gitu tuh, artinya lembut banget, untuk bilang no aja susah banget gitu kan ya. Nah, ini assertiveness jadi penting buat kita untuk bisa say no untuk hal-hal seperti ini. Dengan cara yang elegan tentunya ya. Misalnya saya dikasih tugas nih sama atasan saya ya. Sementara saya punya diingatin time-nya. Nah, lalu saya punya tugas ya, listnya banyak gitu kan ya. List saya banyak, lalu bilang, bos, saya udah punya list seperti ini, apakah ada yang bisa saya schedule ulang atau prioritasnya bisa saya turunin? Nah, itu bisa kita sampaikan juga. Oke, kita tujuannya di sini ya teman-teman adalah kita mesti membesarkan yang important not urgent nih.
Boleh ke next chart-nya, Mbak Nabel. Nah, di sini ya, kita harus membesarkan area yang kita bisa schedulekan, kita planning, ya, kita put a time di sana. Kalau teman-teman urgent important-nya udah 40%, kita pasti stressful. Ya, maintain di level 30, 25, 30%. Gedein di area sini. Delegate ya, lalu yang not urgent, not important ya kita delete lah. Kita delete itu. Ya, tujuannya adalah kita membesarkan kuadran yang kedua, kuadran yang important, not urgent. Nah, ini teman-teman boleh nanti pada saat bikin purpose-nya lalu diklopkan dengan bikin loose ya. Ini saya kasih waktu tanda di sini. Saya ingin memberikan teman-teman assignment untuk dilakukan sendiri aja ya, exercise sendiri. Pada saat udah bikin purpose tadi, personal mission statement, lalu mapping priority kita di sini ya. Apakah urgent important things yang kita lakukan align dengan purpose kita. Oke, next. Nah, how-nya teman-teman pasti banyak banget. Ini saya lagi rumah saya lagi berantakan banget saat ini karena baru aja apartemen saya baru aja direnovasi, barangnya banyak dan saya sekarang lagi decluttering, beres-beresin semua, mana yang masih kita keep, mana yang kita apa namanya buang atau kasih ke orang ya. Nah, lalu planet ya, apa-apa aja udah dibikin kan kabinet-kabinetnya, ini untuk apa gitu ya. Nah, lalu kita prioritizing mana yang kita put in our calendar. Jadi decluttering dari tugas-tugas itu ya, bahasa ininya kita organize lah. Lalu Pareto juga di planning sini. Pareto kadang-kadang kita seringkali terjebak sama rutin yang belum tentu dia prioritize buat kita. Ya. Jadi declutter, plan, prioritizing. Masukin ke kalender habis itu. Ya. Oke, next-nya, next chart-nya. Nah, ini prioritizing lah. Ada A, B, C yang penting-penting, yang urgent important, yang B itu yang urgent tapi nggak important, ya. Yang C itu yang harus kita minimize lah. Ya, ini hal-hal yang kembali teman-teman, ya kita mesti gedein yang B ya teman-teman. Kalau yang A-nya gede, teman-teman akan burn out. Bahasa sekarang burnout. Nanti teman-teman butuh banyak healing tuh. Ya. Burnout. Jadi maintain itu di ya 20% lah, 25%, maksimum 30% dari waktu kita yang urgent important. Ya. Nah, kita gedein yang B, yang important not urgent. Yang C ya kita minimize, eliminate bahkan ya. Karena itu wasting time. Nah, cuma ada definisi yang berbeda setiap orang nih. Ya, gaming buat saya adalah C, not urgent, not important. Buat anak saya itu important, not urgent. Kenapa? Karena dia banyak belajar dari gaming. Pak, aku bisa bikin financial planning, aku bisa bikin masak, bisa ini, bisa itu, karena dari game, Pak. Oke, ya. Jadi gaming buat saya not important, not urgent. Buat anak saya important, not urgent. Jadi ini kita mesti bisa melihat why-nya ya. Nah, ini prioritizing, teman-teman penting banget, dan prioritizing ini against purpose kita ya, bisa serving purpose kita. Kalau enggak nanti kita akan menjalankan agenda orang lain. Next. Oke, nah teman-teman, boleh dong teman-teman 2 menit aja, 3 menit aja. Tulis di chat dong, challenge mengelola waktu ini gimana sih? Suka ada hal yang tidak terduga tiba-tiba masuk dan merusak plan yang sudah dibuat. Ya. Nah, ini tadi kalau itu apa namanya bisa kita delegate, kita bisa delegate. Dependency ya. Nah, kalau ada dependency, kita mesti bergeser sedikit menjadi lebih independen. Bener banget sih kalau ada dependency, jadi banyak ketergantungan ya. Challenge-nya itu. Ada yang ngerjainnya gerasa-gerusu atau last minute gitu ya. Bisa. Oke, sambil nunggu chat yang lain, kita bisa ke next chat halaman berikutnya. Nah, ini saya coba summarize aja dari pengalaman dan juga dari reference ya, bahwa challenge-nya ini ya ini dia procrastination,
ada multitasking, ada distraction ya. Wah, handphone ini distraction yang paling banyak banget ya. Lalu prioritizing skills bingung karena purpose-nya juga belum cukup clear. Perfectionism, bahkan orang yang pengen semuanya sempurna, itu juga bisa menjadi kendala dalam mengatur waktunya karena biasanya takes more time. Nah, lalu tadi yang saya sampaikan ya, inability to say no, poor organization skills ya, karena mindset-nya belum cukup strong tadi, lack of self-discipline, burnout tadi karena di domain satu, di kuadran satunya terlalu besar, ya. Lalu nggak pakai time management application. Nah, saya nggak juga pakai ini, tapi pernah memakainya di dalam working group saya. Kita pakai Calendly. Pakai Calendly itu enak banget. Kita bisa nyari waktu yang kosong dari teman-teman sehingga kita langsung bisa block. Ya, itu efektif. Teman-teman boleh coba. Ya. Nah, pasti kalau udah tahu ini ada solusinya lah ya. Kalau udah tahu penyebabnya, ya. Udah tahu penyebabnya. Oke, bisa lanjut ke next chart, Mbak Nabel. Nah, mindfulness ya. Mindfulness ini sekarang nih karena saya udah ubanan semua rambutnya ya. Belief-nya ini bener-bener deh, Allah is always with me gitu ya. Selalu ditemenin gitu ya. Nah, itu sebuah kenyamanan, kemudahan, ketawakalan buat saya bahwa oke, saya ikhtiar aja lah, hasilnya Allah lah yang nentuin aja. Yang penting saya ikhtiarnya bagus. Nah, pada saat masuk ikhtiar, saya berusaha untuk presence, hadir banget. Jadi kalau saya bikin sesi kayak gini nih ya, saya biasanya nggak bikin back-to-back meeting. Paling nggak setengah jam sebelumnya saya udah harus free up my time, supaya saya hadir. Gitu. Nah, setelah hadir itu, kalau saya mendapatkan sebuah feedback, sebuah situasi, saya berusaha untuk pause and reflect, jeda dulu. Jeda, pada saat jeda itu saya melakukan refleksi, apa yang saya lakukan adalah apa purpose saya. Respon saya harus serving the purpose. Gitu kan ya. Nah, lalu apa value yang mendrive saya. Jadi saya berpegangan pada purpose-led dan value-driven. Nah, caranya adalah be presence dan pause and reflect. Di luar spiritually, saya believe bahwa Allah dekat dengan saya sehingga saya lebih nyaman. Ini jadi enak banget, jadi mindful banget dalam mengerjakan sesuatu. Nah, time management, saya biasanya nggak bikin back-to-back meeting. Karena tadi, saya harus hadir. Biasanya, kalau coaching session, saya biasanya 1 jam sebelum saya free up, ya, lalu 1 jam sesudah saya free up. Kenapa? Supaya saya bisa hadir. Kedua, saya bisa langsung bikin reportnya. Nah, ini mindfulness cara saya ya teman-teman. Cara saya. Teman-teman coba find a way yang paling pas buat teman-teman. Mudah ini sekedar sharing untuk bisa menginspirasi aja. Tapi find your way. Next. Nah, ini teknik ya, karena tadi masuk ke how, jadi kita pengen produktif. Ya, teman-teman, seringkali kita busy. I believe everyone pasti busy. Ya. Nah, time management ini yang akan membuat kita jadi produktif. Kenapa? Karena kita punya purpose yang ingin kita capai. Nah, jadi kalau di kantor itu, kenapa butuh ada daily meeting, weekly meeting? Karena leaders kita pengen supaya semuanya align dengan goal yang lebih besar. Kalau enggak ada weekly meeting, ada monthly meeting, pastinya teman-teman sibuk, tapi belum tentu produktif. Artinya mensupport goals yang lebih besar. Nah, tipsnya, ya, nggak usah multitasking lah teman-teman. Shifting aja kalau selesai ini kerjain yang lain, tapi shifting, jangan pada saat yang bersamaan multitasking. Ini terbukti secara akademis maupun secara praktis nggak produktif. Pareto, ya, focus on less to achieve more, which is very true, prinsipnya 20-80. Dari tahun saya belajar di sekolah tahun 80-an, kerja sampai sekarang masih relevan. Eliminate distraction, apa yang paling distract kita, misalnya handphone, misalnya cemilan, ya. Pada saat kita fokus pada kerjaan utama, kita tinggalkanlah itu. Nah, lalu take regular breaks. Saya belajar mulai dari Astra dulu, setiap 2 jam setengah kerja, kita take break sekitar 5 menitan, 5 minum kopi gini, enggak, sekitar 8-10 menit lah ya. Ada regular break ini, nanti sorenya juga ada break lagi. Lalu be assertive, learn to say no ya, be assertive. Nah, ini ada teknik Pomodoro di sini.
Kalau kita ngerjain tugas ya, kita setiap setengah jam misalnya take a break. Tergantung setengah jam 25 menitnya depends of our rentang of attention kita. Kalau bisa 40 menit it's okay ya. Tapi take a break 5 minutes setiap itu, nanti lanjutin lagi ya. Lalu break lagi, lanjutin lagi, break lagi, lanjutin lagi. Ini membuat energi kita jadi produktif, fokus ya, kita bisa lebih fokus. Nah, kalau udah agak panjang gitu ya, udah 4 kali break nggak kelar juga, ya udahlah jalan kaki pergi ke coffee shop sebentar, istirahat 15 menit, balik lagi. Ya, itu cara kita membuat brain kita produktif. Karena emang brain kita itu didesain untuk fokus ya, dan juga ada rentang of attention yang terbatas. Nah, ini ada Pomodoro teknik yang dipopulerkan lah ya untuk supaya kita tetap produktif. Oke, lanjutin teman-teman ke next charts-nya. Nah, ini tadi ya time blocks ya. Time blocks, jadi ada yang utama ya, social blocks-nya. Makanya bikin mingguan weekly schedule itu penting karena kita bisa fokus. Yang utama fokus profesional kita apa ya, lalu social blocks, recovery blocks nih kita butuh waktu untuk me time ya, lalu ngerjain laporan, ngerjain planning kita mesti blocking itu. Nah, saya kasih contoh nih blocking di kalender saya nih, next-nya. Next page-nya, Mbak. Nah, ini ya, teman-teman, kalender saya di bulan Oktober nih, ya. 1 Oktober saya waktu itu ke Surabaya, ya. Peran saya sebagai anak nih. Lalu professionally saya ke Senin Alba Unggul Metal, Selasa Kamis ke Delami, lalu oh ya ini ada dinner with Ni, saya manggil istri saya Ni, ya. Spiritually saya setiap malam baca surat Al-Mulk gitu ya. Lalu ini ada program leadership ya. Jumat saya di Tiga Raksa Satria ya. Lalu on social run saya masukin juga, saya setiap minggu ada social run saya ikutin untuk kesehatan saya, dan seterusnya nih ya. Spiritual nih saya masukin, kalau nggak saya masukin saya lupa semua nih ya. Saya mengingatkan happy birthday juga saya 2 November ini. Kalender saya mengingatkan. Nah, ini beberapa peran saya masuk di dalam time blocking saya. Jadi lebih aman. Dan saya biasanya reminder-nya 1 hari sebelum dan 1 jam sebelum. Jadi keingat. Next, boleh? Oke, ini yang penting nih, konsistensi. Ini quick aja, bahwa kita kita punya behavior yang kita ulang jadi habit. Ya, habit ini menentukan karakter kita akan menentukan destiny kita kemana. Nah, jadi teman-teman, please start tiny habit. Misalnya aku ingin membangun kesehatan, aku pengen hidup berumur panjang dan sehat. Apa behavior tiny habit yang aku buat adalah aku berusaha ya hari-hari tertentu bangun tidur langsung pakai sepatu olahraga. Ya, yang membuat aku nggak bakal tiduran lagi gitu. Tapi aku aku tinggal di apartemen, turun ke bawah jogging. Nah, tiny habit pakai sepatu, diikat sepatunya turun ke bawah itu membuat habit untuk bisa jalan kaki secara regular. Ya. Dan ini akan jadi karakter akan menentukan aku pengen sehat di usia yang nanti tua, tetap sehat. Makanya tetap ikutan lari, social run. Nanti tanggal 22 aku pengen ikutan maraton, ya. Walaupun 5 kilo ya, pengennya 10 kilo tapi 5 kilo dulu deh gitu. Nah, konsistensi ini penting. Ya, next-nya, dan saya memberikan sebuah spiritual value ya. Jadi benar Mbak ke halaman yang tadi. Spiritual value saya adalah Allah sangat menyukai hal-hal kecil yang kita menjadi ibadah kita, tapi dilakukannya secara konsisten. Ya, misalnya memberikan sedekah hari Jumat 10.000, terus kita lakukan secara konsisten. It's small, ya, mudah, tapi konsisten yang susah. Nah, ini untuk konsisten kita taruh di time blocking kita supaya kita bisa dapat reminder. Nah, saya selalu coba kaitkan dengan spiritual value ini karena akan membantu pemaknaan saya. Next, Mbak. Rasanya di situ teman-teman sharing sore hari ini mudah-mudahan memberi manfaat ke teman-teman semua.
diingatkan lagi makna dari waktu gitu ya. Semoga teman-teman bisa size every moment, size every day dengan hal-hal yang meaningful, hal-hal yang produktif untuk bisa mencapai purpose kita di setiap peran kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan, silakan.